Sebuah mobil penimbun bahan bakar minyak terbakar usai mengisi BBM di SPBU Jalan Raja Wali, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petugas pemadam kebakaran bersama anggota TNI Polri berjibaku memadamkan api. Warga pun panik karena api cepat membesar dan nyaris membakar bangunan ruko. Setelah setengah jam, api berhasil padam, namun pengemudi mobil tidak ada di lokasi usai menyelamatkan diri dengan melompat dari mobil. Kaila seharusnya dimiliki untuk kepentingan keluarga, tapi ternyata di dalamnya ada beberapa dirigen BBM. Saya tidak tahu, yang jelas itu melebihi over kapasitas yang harus dia miliki. Nah, itu yang kesulitan kita memadamkan karena yang di dalamnya itu apakah pertalet, apakah pertama, kita nggak tahu. Pertama ini ada yang 90, 92 dan seterusnya. Oleh karena itu tim agak kesulitan dan perlu pendinginan yang lebih menggunakan banyak. Petugas menemukan sejumlah jerigen yang hangus terbakar di dalam mobil. Kini, sopir mobil masih diburu polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Sata, iNews melaporkan. Ratusan pemudik yang hendak balik dari Surabaya dengan tujuan Semarang dan Jakarta memanfaatkan layanan gratis dengan menumpang kapal perang KRI Banda Aceh 593. Dan Lantamal 5 Brigjen TNI Marinir Joni Sulistiawan secara langsung memberangkatkan KRI Banda Aceh 593 bertempat di Dermaga Madura, Koarmada 2, tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Para pemudik tujuan Jakarta mengaku senang dengan adanya mudik gratis dari Angkatan Laut ini. Mereka bisa beristirahat selama perjalanan dan diberi layanan makan 3 kali sehari, snack, dan hiburan. Para pemudik juga merasa nyaman karena bisa berinteraksi dengan penumpang lain di dalam kapal. Kita bisa tambah saudara, kerabat yang tadinya nggak kenal sama sekali di atas kapal selama perjalanan dari Jakarta kemarin ke Surabaya. Kita bisa ngobrol enak, nyaman, nyambung. Mudik atau arus balik gratis yang diprakarsai TNI AL ini untuk meminimalisasi angka kecelakaan dan mengurangi kemacetan di perjalanan darat selama arus mudik ataupun arus balik. Dalam rangka program mudik gratis menggunakan kapal perang. Jadi bertujuan yaitu untuk membantu para pemudik dan membantu mengurangi kemacetan di jalan. Dari Surabaya, KRI Banda Aceh 593 membawa pemudik berjumlah 352 orang beserta 72 unit motor. KRI Banda Aceh nanti akan transit di Semarang dan menaikkan sekitar 466 orang dan 105 unit motor dengan tujuan akhir Jakarta. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Ribuan kendaraan mulai padati Pelabuhan Bakauni. Sistem satu arah arus balik mudik mulai berlaku di Tol Kali Kangkung. Libur Lebaran, sejumlah tempat wisata dipadati pengunjung. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Ati Suryo yang akan menyampaikan informasi menarik dan terbaru selama 2 jam ke depan. Pemirsa, sejumlah titik jalur alternatif menuju kawasan wisata Lembang di Kabupaten Bandung Barat mengalami kemacetan sejak Sabtu pagi. Antrean kendaraan pun mengular hingga 2 km.
Jalan Kolonel Masturi Cisarua ini merupakan salah satu jalur alternatif menuju kawasan wisata Lembang. Namun membeludaknya volume kendaraan membuat antrean kendaraan mengular sejak Sabtu pagi. Meski rekayasa lalu lintas satu arah sudah diberlakukan, namun kemacetan tidak terhindarkan bahkan mengular hingga 2 km. Tak hanya Jalan Kolonel Masturi Cisarua, sejumlah jalur alternatif menuju kawasan wisata Lembang seperti Jalan Dago Cijeruk, Puncelut, Sersan Bajuri, juga Cihideng mengalami kemacetan. Sementara itu, kepadatan kendaraan juga terjadi di kawasan wisata Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Selain volume kendaraan yang meningkat, kemacetan juga terjadi karena beberapa kendaraan mogok akibat tidak kuat menaiki jalan tanjakan. Petugas dan warga pun berupaya mendorong mobil dan sepeda motor yang mogok agar kemacetan segera terurai. Para wisatawan diimbau untuk mengecek kendaraan sebelum menuju ke kawasan wisata Dieng serta berhati-hati dengan kabut tebal. Lonjakan wisatawan di kawasan Dieng diprediksi akan terus terjadi hingga libur Lebaran berakhir. Pemirsa, ribuan pengunjung memadati kawasan wisata Malioboro di Yogyakarta. Mengantisipasi kepadatan, petugas memberlakukan sistem buka tutup di kawasan Malioboro. Seperti inilah kondisi kepadatan arus kendaraan dari arah kawasan Abu Bakar Ali dan Jalan Mataram menuju jalur masuk objek wisata Malioboro, Yogyakarta. Untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas, petugas kepolisian memberlakukan rekayasa sistem buka tutup dan memutar, di mana kendaraan yang datang dari arah Tugu diarahkan memutar lewat Stadion Kridosono dan kembali menuju Jalan Abu Bakar Ali, sebelum akhirnya dapat memasuki Jalan Malioboro. Namun jika kepadatan belum terurai, kendaraan yang datang dari arah Jalan Abu Bakar Ali akan dialihkan langsung menuju Jalan Pasar Kembang. Kita saksikan beberapa titik sudah mulai peningkatan, bahkan sudah beberapa hari ini. Jadi saat ini kita prediksikan sesuai analisa dari Posko, untuk hari ini masih tinggi Pak, masih tinggi termasuk puncak untuk hari ini. Jadi untuk rekayasa masih kita berlakukan. Jadi bagaimana Malioboro itu mengalir, tidak ada penutupan. Sementara itu diprediksi puncak kepadatan arus dan wisatawan di Malioboro tetap akan terjadi pada hari Minggu besok. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Sementara itu, sejumlah wisatawan yang hendak berwisata di kawasan Pandeglang, Banten mengalami kemacetan. Para wisatawan memilih untuk beristirahat sejenak karena kelelahan akibat terjebak kemacetan yang cukup panjang. Arus lalu lintas menuju objek wisata di Kabupaten Pandeglang, Banten alami kemacetan. Akibat kemacetan tersebut, tidak sedikit wisatawan yang mengalami kelelahan dan memilih untuk beristirahat di warung maupun di bawah pepohonan di ruas Jalan Raya Pandeglang, Labuan. Ya, berapa jam tadi Darum? 3 jaman lah. 3 jaman? Iya. Ini belum nyampe ya? Belum. Masih jauh ya? Masih jauh kalau kasih, Kang. Oh, ini lagi istirahat atau apa nih? Lagi istirahat. Lagi istirahat? Iya. Kenapa nih? Capek, Kang. Panas jalan. Panas jalan ya? Iya, macet. Berarti hampir 6 jaman ya? 6 jaman ini. Nggak nyampe-nyampe ya? Iya. Oh, jadi kejebak macet di mana aja? Mulai dari Palima, Hah? terus di Terminal Sindangheula, Kadubanen, udah mulai macet sampai sini. Sampai Cipatung sini ya? Iya, Cipatung. Oh, ini nggak ada niatan buat puter balik atau berarti? Tanggung udah tengah-tengah ini. Diketahui dari pantauan Satlantas Polres Pandeglang, volume kendaraan menuju objek wisata di Kabupaten Pandeglang meningkat hingga 300%. Hal tersebut diakibatkan adanya pengalian arus lalu lintas dari Rangkas Bitung Lebak dan Anyer Serang, Banten. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, hari keempat Lebaran, Ancol masih menjadi tempat wisata favorit masyarakat dalam menghabiskan libur Lebaran.
Ya, Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi destinasi favorit bagi warga untuk menikmati liburan Lebaran. Hari ini tercatat sekitar 82.000 orang memilih berlibur di Ancol jelang berakhirnya cuti bersama Lebaran 2024. Ancol dipilih jadi destinasi salah satu faktornya karena harga tiketnya yang terjangkau. Terlebih akses transportasi yang mudah dijangkau jadi alasan pengunjung menjadikan Ancol sebagai opsi liburan. Berbagai kalangan mulai dari keluarga dan remaja tampak antusias bersantai ria di Pantai Lagun Ancol. Taman Impian Jaya Ancol memprediksi wisatawan yang akan datang hari ini mencapai 67.000 orang. Ini sama siapa aja Bu? Tadi saya ngeliat ada banyak nih. Ya hari ini saya sama anak, sama suami, sama kakak juga rame-rame lah menikmati liburan. Ada rencana sampai jam berapa di sini ataupun mau ngunjungin spot-spot lain gitu? Rencananya mungkin nanti sampai sore lah, santai-santai dulu di sini sambil menikmati angin-angin. Ya, untuk mengetahui suasana terkini liburan di kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara, sudah ada rekan kami Ayu Pratiwi di sana. Selamat sore Ayu, apakah hingga sore hari ini warga masih memadati kawasan wisata Pantai Ancol? Ya, sahabat dan juga pemirsa, hingga saat ini sore hari meskipun sore masih terik dan saya juga ini lagi siap-siap mau beli topi nih siapa dan pemirsa supaya nggak kepanasan di sini. Nah, jadi memang untuk pengunjung dari Ancol sendiri hingga saat ini masih terpantau ramai sekali. Bahkan tercatat ada sebanyak 82.000 yang hadir saat ini di kawasan Ancol. Dan memang untuk jumlah ini masih diprediksi akan bertambah karena untuk penjualan tiket masih berlangsung. Dan ini juga diprediksi merupakan puncak dari keramaian di Ancol ini karena memang diprediksi ada 3 hari keramaian dan ini adalah puncak terakhirnya. Saya akan mengajak Anda pemirsa, sahabat dan juga pemirsa untuk melihat sebenarnya ada apa sih dan keramaiannya seperti apa. Ini bisa disaksikan banyak sekali warga-warga yang sedang menikmati suasana sore hari di Pantai Ancol bersama sanak keluarga dengan orang-orang terkasih. Kemudian di sini juga banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan, mulai dari bersepeda, kemudian bisa di sini juga naik skuter karena memang ada penyewaan skuter yang dibanderol dengan harga 70.000 per jamnya, dan Anda juga bisa naik di perahu untuk bisa berkeliling. Nah, dan kelilingnya itu unik sekali. Tadi saya sebetulnya mau naik itu pemirsa, cuman ternyata antri. Dan kita harus mencari pengunjung yang bisa menceritakan keseruannya nih berlibur di Ancol. Nih udah ada kakak cantik di samping saya. Halo, selamat sore, dengan kakak siapa? Wilda. Oke, Kak Wilda dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Sudah seberapa sering ke Ancol? Apakah ini pertama kali? Udah sering, cuman udah lama. Dari 2 tahun yang lalu mungkin. Oke, kenapa memilih untuk berwisata ke Ancol? Lagi mau ngeliat sunset, makanya datang sore-sore begini gitu. Oke. Selain sunset, mungkin hal menarik apa nih yang bisa kakak ceritakan di bagian ke pemirsa terkait Ancol ini? Banyak turis ya. Sebenarnya waktu tahun-tahun kemarin ngeliat turis tuh yang dari luar negeri masih kayak dikit, nggak ada gitu. Cuman karena sekarang aku ngeliat kayak wow, lumayan ya gitu. Berarti orang luar juga udah tahu dong tentang Ancol ini, tentang Jakarta gitulah istilahnya ya. Oke, tapi untuk kebersihan menurut kakak Ancol ini udah cukup bersih nggak sih, apalagi pantainya? Ya 8/10 lah. 8/10 Iya, ya? betul. Oke, untuk harga tiket gimana kak? Harga tiket worth it lah, kan karena lebaran juga ya. Iya, worth it. Oke. Tapi dengan keramaian gini nggak keganggu kak? Enggak, karena kan kita emang lebaran, suasananya untuk nyari keramaian gitu. Baik, terima kasih kakak, silakan melanjutkan kembali melihat sunsetnya. Nah, sahabat dan juga pemirsa, tadi merupakan pengalaman yang diceritakan oleh salah satu narasumber kita yang merupakan pengunjung di Ancol ini. Dan memang keramaian ini diprediksi akan makin memuncak, sahabat dan juga pemirsa, nanti jelang jam 8 malam. Karena memang dari pihak Ancol sudah menyiapkan beberapa macam acara untuk menyambut sukacita Lebaran. Di antaranya nanti akan ada konser musik yang dimulai dari jam 8 malam hingga jam 10 malam dan akan diisi oleh para musisi ternama di ibu kota. Wah, sangat menarik sekali kan pemirsa. Jadi mungkin ini bisa menjadi rekomendasi Anda pemirsa ataupun siapa untuk menghabiskan malam minggu mungkin nanti bersama saya di sini. Saya tunggu kehadirannya di sini. Ya, Ayu, adakah tarif khusus yang diberlakukan selama libur Lebaran di Ancol ini dan juga termasuk di beberapa wahana yang ada di kawasan wisata Ancol?
Ya, baik Sapa dan juga pemirsa, terkait dengan tarif khusus, tadi dikonfirmasi oleh Humas dari Ancol, sudah dibilang bahwa untuk tarif khusus tahun ini memang ada, tetapi kuotanya terbatas. Karena memang untuk registrasi atau pendaftaran sendiri memang sudah dibuka sejak bulan Januari, terkhusus untuk periode libur lebaran di 10 April hingga 21 April ini. Dan memang ada pun potongannya sendiri adalah sebanyak 5.000 untuk tiket masuk, yaitu untuk tiket masuk mobil yang sejatinya ataupun normalnya dibanderol dengan 30.000, tapi saat ini dibanderol dengan 25.000. Selain itu mungkin untuk tiket wahana yang ada di depan itu ada potongan sebesar Rp100.000. Tetapi diingatkan kembali bahwa ini kuotanya terbatas dan saat ini kuotanya sudah terpenuhi. Siapa? Baik, terima kasih Ayu Pratiwi melaporkan langsung dari kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, one way arus balik kilometer 414 tol Kali Kangkung dan kilometer 72 Cipali dimulai. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ayu News Sore. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, arus balik Lebaran telah tiba. Pemberlakuan one way resmi diterapkan di gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 ke kilometer 72. Pemberlakuan one way diresmikan oleh Kakor Lantas beserta Menko PMK, Menteri Perhubungan, dan Menteri PUPR pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemberlakuan one way dilakukan karena memantau pergerakan dari Solo, Boyolali, Salatiga, dan Banyumanik yang sudah masif. Hal ini menjadi pertimbangan one way diterapkan setelah sebelumnya ditunda. Kakor Lantas Irjen Pol Aan Suhanan juga mengimbau dalam masa arus balik ini, pemudik yang akan kembali ke perantauan harus tetap berhati-hati dan tetap mengecek kondisi kendaraan serta kesehatan serta menaati peraturan lalu lintas yang diterapkan. 3, 2, 1. Mulai hari ini akan kita berlakukan one way, satu jalur dari arah timur, dari Kali Kangkung menuju ke Jakarta. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Untuk saya diberi catatan saja, beda dengan tahun lalu. Jadi untuk one way sekarang ini di masing-masing ruas jalan tol pintu masuk tetap jalan. Yang penting ke arah barat. Jadi tidak harus menunggu sampai kick off dari sini kemudian baru dibuka. Sekarang ini semua jalan tol yang pintu masuk ke arah Jakarta semua tetap dibuka seperti biasanya, nanti tinggal menyesuaikan saja. Kemudian yang kedua, saya mohon para pemudik betul-betul mematuhi apa yang sudah ditetapkan, dicek dulu e-tolnya, kemudian yang kedua juga BBM, kemudian yang ketiga manfaatkan rest area kalau di sepanjang perlu dan jangan berlama-lama. Dan sekali lagi jangan sampai parkir di bahu jalan. Jangan sampai parkir di bahu jalan. Kalau di rest area sudah penuh, sebaiknya keluar dari pintu tol yang terdekat untuk putar-putar sebentar, bisa cari toilet di dekat sekitar tol, di luar jalur arteri, dan nanti masuk lagi dan itu hitungannya tetap. Kalau itu dapat potongan ya tetap potongan, kalau tidak ya bayar biasa, jadi tidak ada penambahan. Bisa kita laksanakan hari ini karena setelah kita pantau dari Solo, Boyolali, Salatiga, dan Banyumanik memang pergerakan sudah masif, jadi memang perlu dilaksanakan. Dan sebelum ini dilakukan saya sangat-sangat mengapresiasi para stakeholder, Pak Menko, Pak Menteri PUPR, TNI Polri, Jasa Marga, Jasa Raja, dan semua yang terlibat, dan juga rekan-rekan
media. Baru saja saya menerima WA dari Pak Menpan RB bahwa WFH 2 hari disetujui. Nah, oleh karenanya pemudik ya bisa balik dengan tenang, masih ada waktu, tapi lihat waktu-waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan balik dengan baik. Hal lain yang perlu kami stressing adalah apabila letih itu harus dilakukan istirahat. Nah, alasan daripada melakukan WFH 2 hari karena memang dalam perhitungan yang dilakukan oleh Kakor Lantas dan Jasa Marga, visi rasionya lebih dari 1 atau ada yang 0,96. Jadi padahal visi rasio itu harus 0,7. Jadi kita tidak mau ada risiko untuk terjadinya suatu kemacetan, tapi di sisi lain kalaupun nanti lancar untuk tol Bocimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi yang kemarin longsor di kilometer 64, hari Kamis kemarin sudah bisa dilalui 1 lajur. Jadi ini khususnya juga untuk arus mudik, nanti diatur oleh Pak Kapolres Bogor untuk memanfaatkan 1 lajur itu. Nanti kalau ini sudah selesai acara mudik balik ini, akan kita tindak lanjuti dengan penanganan permanen yang membutuhkan waktu cukup lama. Jadi sejak hari Kamis kemarin, Bocimi one way ini ya dari kilometer 414 di sini sampai dengan kilometer 70 ya 72 maaf. Dari 72 nanti ada kontraflow ya sampai dengan 47. Itu kemudian paralel dengan pemberlakuan one way dan kontraflow, kita akan memberlakukan pembatasan ganjil genap. Kemudian perlu kami ingatkan terus ya untuk masyarakat yang akan kembali ke Jabodetabek maupun ke daerah ke barat, ini tetap jaga kesehatan. Jangan berkendaraan apabila konsentrasi stamina sudah mulai berkurang. Silahkan gunakan rest area, jadi kanan kiri bisa digunakan. Ya, artinya yang sedang melaksanakan one way juga bisa masuk ke rest area dari exit rest area. Begitu juga yang existing. Jadi silakan istirahat, tidak berhenti di bahu jalan karena ini akan mempengaruhi perlambatan kendaraan yang ada di belakang. Apabila rest area penuh, silakan exit ya. Tol terdekat di arteri banyak rest area yang sudah disiapkan, banyak rumah makan, banyak tempat wisata, itu bisa berekreasi di sana. Dan terakhir jaga toleransi. Ya, saling memahami dan saling menghormati. Karena biasanya orang habis mudik ini sudah lelah, ya, aktivitas di kampung, duitnya udah kurang. Ya, jangan sampai ini temperamental di jalan. Silahkan bertoleransi dengan para pengguna yang lain. Sementara itu, kondisi volume kendaraan arus mudik maupun balik lebaran di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar, meski mulai mengalami kenaikan volume kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Situasi arus lalu lintas di jalan tol Cikampek saat ini masih ramai lancar sejak pagi tadi. Meskipun terjadi peningkatan dari arus balik yang mengarah ke Jakarta, namun untuk jumlah volume kendaraan masih lebih tinggi yang mengarah ke Trans Jawa dan Kalihurip. Data yang dihimpun Jasa Marga hingga sore ini sebanyak 15.000 kendaraan melewati gerbang tol Cikatama menuju Trans Jawa, sementara arah sebaliknya sekitar 29.000 kendaraan yang menuju ke arah Jakarta. Artinya saat ini telah terjadi tren lonjakan kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Untuk itu aparat kepolisian kembali memberlakukan rekayasa arus lalu lintas mulai dari ganjil genap, kontraflow hingga one way. Sistem one way diberlakukan mulai dari kilometer 414 hingga kilometer 72, sementara kontraflow dimulai dari kilometer 72 hingga kilometer 36 Jakarta Cikampek. Hal tersebut bisa berubah sesuai dengan situasi di lapangan.
Ya, H+3 Idul Fitri 2024 arus balik di ruas tol Cipali terpantau ramai lancar. Untuk mengantisipasi kemacetan, skema rekayasa lalu lintas satu arah dari timur menuju Jakarta akan diterapkan mulai hari ini. Mayoritas kendaraan yang melintas di ruas tol Cipali dari arah timur merupakan kendaraan dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemudik melakukan perjalanan balik lebih awal untuk menghindari kemacetan. Skema rekayasa lalu lintas one way diterapkan mulai hari ini, tepatnya mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya pemirsa, kita akan langsung memantau sejumlah titik arus balik Lebaran 2024 bersama Nata Arman yang berada di gerbang tol Cikampek Utama dan juga Galuh Pandu yang ada di rest area kilometer 62B Karawang. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Nata terlebih dahulu. Nata, bagaimana suasana arus balik di gerbang tol Cikampek Utama? Selamat sore Syafa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan terkait dengan situasi arus lalu lintas pada sore hari ini di gerbang tol Cikatama terpantau ramai lancar. Bahkan sejak tadi pagi sampai dengan saat ini tidak ada penumpukan kendaraan yang begitu signifikan. Namun untuk volume arus kendaraan dari arah timur menuju ke Jakarta saat ini sudah mulai meningkat. Tercatat berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak Jasa Marga sendiri, per pukul 4 sore tadi yang menuju ke arah Jakarta tercatat lebih dari 29.000 kendaraan. Kemudian sebaliknya dari Jakarta menuju ke timur yakni tercatat 15.000. Artinya sudah ada peningkatan begitu signifikan untuk arah yang mengarah ke Jakarta. Kemudian dapat kami sampaikan juga terkait dengan hal tersebut, pihak polisian memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas mulai dari sistem ganjil genap yang sudah diberlakukan pada tanggal 12 April 2024 yang lalu pada pukul 2 siang sampai dengan pukul 24.00. Kemudian juga untuk penerapan sistem kontraflow sudah diberlakukan juga mulai dari kilometer 72 sampai dengan kilometer 36. Sementara untuk sistem one way atau satu arah sudah berlaku dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai dengan gerbang tol Cikampek Utama yakni di kilometer 70. Kemudian dihimbau juga kepada seluruh masyarakat, apabila Anda sudah mulai merasa kelelahan akibat berkendara dengan durasi maksimal 4 jam, diharapkan bisa menepi terlebih dahulu di rest area yang sudah disediakan. Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti microslip yang tentunya sangat berbahaya bagi keselamatan Anda. Kemudian juga apabila Anda tidak kedapatan untuk beristirahat di rest area yang sudah disediakan, Anda bisa melalui jalur arteri atau keluar dari tol. Karena di jalur arteri sendiri terdapat banyak sekali lokasi-lokasi yang bisa Anda kunjungi untuk beristirahat selama beberapa menit ataupun selama 1 jam. Dan juga untuk durasi maksimal di rest area yakni selama 30 menit. Hal tersebut guna untuk menghindari adanya penumpukan kendaraan yang di rest area, sehingga nanti masyarakat yang kebagian tidak melakukan pemberhentian kendaraan atau istirahat di bahu jalan, sehingga apabila ada yang kedapatan beristirahat di bahu jalan tentunya akan menimbulkan kemacetan. Dan hal tersebut juga sangat berpotensi akan terjadi kemacetan yang mengular hingga dengan berkilo-kilometer. Kemudian untuk situasi dari cuaca sendiri pada sore hari ini mulai mendung di arah timur, sehingga biasanya pada pukul 5:30 akan turun hujan, sehingga apabila masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dihimbau kembali untuk mengecek kendaraan Anda dan pastikan kendaraan Anda dalam kondisi yang prima, mulai dari mesin, kemudian pengecekan rem hingga dengan kondisi ban yang baik untuk menghindari hal-hal kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Saya kembalikan pada Anda di studio, Syafa. Ya, terima kasih Nata Arman dari gerbang tol Cikampek Utama. Selanjutnya kita bergeser ke rest area kilometer 62 Karawang. Ada Galuh Pandu di sana. Selamat sore Galuh. Apakah jumlah pemudik yang melakukan arus balik sudah membeludak di rest area kilometer 62 yang beristirahat di sana? Ya, Syafa dan pemirsa, di sore hari ini kami memantau bahwa pergerakan arus balik sudah mulai terjadi. Sudah sejak semalam ada peningkatan volume kendaraan sebelum dilakukan kebijakan kontraflow yang saat ini sudah diberlakukan mulai dari kilometer 47 hingga kilometer 72. Dan kami melihat ada sedikit ketersendatan atau perlambatan kecepatan kendaraan yang menuju ke pintu rest area kilometer 62B arah Jakarta, tol Jakarta Cikampek. Dan kami melihat ada sekitar 60% keterisian kantung parkir di rest area kilometer 62B.
Sementara itu kebijakan one way atau satu arah sudah diterapkan pada pukul sekitar 15.40 menit. Artinya apabila melihat durasi waktu perjalanan dari gerbang tol Kali Kangkung menuju ke tol Jakarta Cikampek ini sekitar 4 jam, maka kemungkinan akan terjadi kepadatan pada sekitar pukul 5 sore dan sekitar pukul 18 hingga pukul 9 malam. Dan pergerakan arus balik ini sudah terjadi mulai kemarin, hari ini, dan terus akan mengalami peningkatan apabila kami melihat jumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung ada sekitar 2.000 hingga 3.000 kendaraan melintas pada setiap jamnya. Maka kendaraan-kendaraan ini nantinya akan melintas pula di gerbang tol menuju ke gerbang tol Cikatama. Kami melihat juga sejumlah plat kendaraan didominasi oleh kendaraan dari wilayah Jabodetabek. Dan sementara itu kami terus menghimbau pula bagi masyarakat yang melakukan perjalanan kembali ke perantauan untuk terus menjaga kesehatan dan pastikan juga Anda selalu dalam keadaan yang sehat, kendaraan Anda dalam keadaan yang prima, dan Anda harus mematuhi peraturan lalu lintas mengingat bahwa sejumlah kecelakaan yang terjadi di jalan tol pada periode sebelum-sebelumnya disebabkan karena ketidaktaatan terhadap lalu lintas. Kami juga menghimbau Anda untuk berhati-hati apabila Anda melewati jalur kontraflow atau berkendara di jalur kontraflow mengingat ini sebuah jalan yang cukup rentan terhadap kecelakaan. Kami juga menghimbau bagi Anda untuk menghindari jam-jam tertentu yang menjadi favorit pemudik untuk melakukan perjalanan, yaitu pada sekitar pukul 1 siang hingga pukul 5 sore. Artinya kami persilakan untuk bisa melakukan perjalanan pada dini hari untuk menghindari kepadatan yang terjadi. Dan diprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada 15 April 2024, maka kami menghimbau juga bagi para pemudik yang akan kembali ke perantauan untuk menggeser jadwal keberangkatan atau jadwal kembali ke perantauan di atas di atas tanggal 15 April 2024. Sementara itu, Syafa. Ya, terima kasih Galuh Pandu melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Dan tadi sebelumnya ada Nata Arman dari gerbang tol Cikatama. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular Acara ini dipersembahkan oleh kepadatan antrean kendaraan mulai terjadi di Pelabuhan Bakauheni. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah di iNews Sore. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular Acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali di iNews Sore pemirsa. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mulai dipadati pemudik yang kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Selain demi menghindari keramaian, pemudik mengaku terpaksa kembali lebih awal karena tiket untuk hari Minggu dan Senin sudah habis. Untuk menghindari keramaian pada puncak arus balik Lebaran, sejumlah pemudik mulai berdatangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selain untuk menghindari kepadatan, para pemudik juga mengaku ketersediaan tiket pada tanggal puncak arus balik hanya tersisa beberapa kursi, sehingga akan ada keterbatasan dalam memilih kursi dan juga kapasitas bagasi. Puncak arus balik di Bandara Soekarno-Hatta diprediksi akan terjadi pada tanggal 15 April 2024.
dengan perkiraan akan ada 1.117 penerbangan yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dengan jumlah penumpang lebih dari 190.000 penumpang. Sementara itu, kepadatan serta antrean kendaraan sudah mulai terjadi di Pelabuhan Bakauheni Lampung sejak Sabtu pagi. Pihak ASDP mengimbau pemudik agar melakukan pemesanan tiket dari jauh hari supaya tidak kehabisan tiket serta untuk mencegah penumpukan kendaraan. Pembelian dan pemesanan tiket dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Verizi. Ya pemirsa, kita akan langsung memantau suasana terkini arus balik dari Pelabuhan Bakauheni bersama Ahmad Muharlin dan juga arus balik di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang bersama Elshe Casey. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Pelabuhan Bakauheni terlebih dahulu bersama Muharlin. Muharlin, apakah para pemudik hingga sore ini masih memadati Pelabuhan Bakauheni untuk kembali ke Pulau Jawa? Baik, terima kasih dan selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Mendekati masa puncak arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini, sejumlah kendaraan sudah mulai terlihat memadati kawasan dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Berdasarkan pantauan kami sejak pagi sampai dengan sore hari ini yang terlihat di mana kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4, roda 2 dan juga bus pengangkut penumpang ini yang akan melakukan penyeberangan begitu menuju ke Pulau Jawa. Pihak ASDP Pelabuhan Merak Banten memprediksi terkait dengan lonjakan dan juga puncak arus mudik yang diperkirakan akan terjadi pada hari Minggu dan hari Senin esok hari yang bersamaan dengan berakhirnya masa libur cuti bersama. Dan Syafa dan juga pemirsa, ini perlu diketahui untuk para pemudik di mana selama periode arus balik tahun ini PT ASDP Bakauheni Lampung menerapkan kebijakan khusus bagi para pengguna jasa yang telah memiliki tiket sejak jauh-jauh hari untuk jalur penyeberangan Merak Bakauheni dan jalur penyeberangan Ketapang Gilimanuk, yakni menghapus pemberlakuan tiket kadaluarsa yang berlaku 24 jam sejak waktu masuk pelabuhan. Hal ini sebagai langkah dari PT ASDP untuk mengantisipasi ketidaknyamanan pemudik seperti yang terjadi pada arus mudik kemarin. Jadi untuk para pemudik ini tentunya tidak perlu khawatir tiketnya akan habis, tiketnya akan hangus begitu jika terjebak antrian masuk pelabuhan. Kami juga menghimbau bagi para pemudik ini untuk melakukan pemesanan tiket jauh-jauh hari agar menghindari untuk terjadinya kehabisan tiket bagi para pemudik dan juga penumpukan kendaraan akibat pemudik ini yang sudah datang ke pelabuhan kemudian ternyata tidak memiliki tiket. Untuk itu juga kami menghimbau untuk para pemudik memperhatikan jam-jam keberangkatan, kemudian waktu keberangkatan, jam-jam penyeberangan kapal sehingga tidak mengalami antrian seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Kembali ke Syafa. Ya, terima kasih Ahmad Muharlin dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Selanjutnya kita ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Ada Elshe Casey di sana. Selamat sore Elshe. Apakah jumlah pemudik yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta sore ini kembali mengalami peningkatan, Elshe? Ya, Syafa dan juga pemirsa, memang arus balik pasca Idul Fitri diperkirakan di Bandara Soekarno-Hatta ini akan dimulai pada hari ini. Dan menurut pantauan kami, memang kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta sudah semakin ramai oleh para pemudik yang kembali ke Jakarta setelah menghabiskan libur lebaran di kampung halamannya. Informasi yang kami dapatkan dari pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta, yaitu PT Angkasa Pura, menyebutkan bahwa hari ini PT Angkasa Pura melayani 999 penerbangan dengan detail, yaitu sebanyak 502 merupakan penerbangan keberangkatan dan 497 merupakan penerbangan kedatangan menuju Jakarta. Dari 999 penerbangan tersebut, adapun penumpang yang dilayani mencapai 150.000 penumpang dengan detail 69.000 penumpang merupakan penumpang keberangkatan dan 80.000 merupakan penumpang kedatangan kembali ke Jakarta. Dari data tersebut memang kita dapat melihat bahwa lebih banyak penumpang yang kembali datang ke Jakarta. Ini menandakan memang arus balik sudah dimulai di Bandara Soekarno-Hatta.
Dan memang meskipun sudah semakin meningkat jumlahnya, tetapi PT Angkasa Pura memperkirakan bahwa puncak arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta akan terjadi pada 15 April mendatang, dan angka yang diestimasi oleh PT Angkasa Pura adalah mencapai 190.000 total penumpang yang dilayani di 3 terminal, yaitu Terminal 1, 2, dan 3 di Bandara Soekarno-Hatta. Adapun untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT Angkasa Pura juga sudah mensiagakan lebih dari 7.000 personil gabungan TNI Polri, petugas pelayanan, dan juga petugas keamanan untuk menjaga agar situasi mudik dan juga arus balik dapat berjalan dengan baik. Menurut informasi dan juga menurut pantauan kami, adapun pihak PT Angkasa Pura juga melakukan keamanan ketat di sini dengan menjaga agar pihak-pihak penumpang yang baik yang akan berangkat maupun yang akan pulang, mereka tidak melakukan drop off di sekitar Terminal 1, 2, maupun 3 lebih dari 5 menit. Nantinya pihak keamanan akan menghimbau bagi Anda yang ingin melakukan drop off untuk segera berangkat kembali sehingga tidak terjadi tidak terjadi kemacetan di sekitar terminal. Kami pastinya akan mengabarkan kembali kepada Anda, Syafa, seperti apa situasi terkini mudik dan juga arus balik dari Bandara Soekarno-Hatta, dan kami akan mengabarkan kembali kepada Anda, Syafa, di studio. Iya, terima kasih Elsya Casey langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tadi sebelumnya juga ada Ahmad Muharlin dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung, dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, 3 hari pasca Lebaran, stasiun Pasar Senen Jakarta masih diramaikan oleh calon penumpang yang baru akan mudik ataupun penumpang yang balik ke Jakarta. Puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada 15 April mendatang. Memasuki 3 hari pasca Hari Raya Idul Fitri, stasiun Pasar Senen masih ramai pemudik. Setidaknya lebih dari 23.000 penumpang akan berangkat dari stasiun Pasar Senen menuju ke sejumlah kota, seperti Tegal dan Surabaya. Pemudik mengaku baru akan berangkat mudik hari ini karena kehabisan tiket untuk keberangkatan sebelum Lebaran. Iya, baru mau mudik. Boleh ceritain Bu, kenapa kok baru mudik sekarang ya pas Lebaran? Soalnya itu dapat tiketnya sekarang, jadi baru mudik. Selain itu, keramaian penumpang yang kembali ke Jakarta pasca mudik juga mulai terlihat di stasiun Pasar Senen sejak Sabtu pagi. Lebih dari 46.000 penumpang sudah kembali ke Jakarta via kereta api, baik melalui stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir, maupun stasiun lainnya di Jakarta. Penumpang mengaku kembali ke Jakarta hari ini karena akan memulai bekerja. Soalnya ada kerjaan itu berangkatnya hari Selasa. Dan kebetulan dapat tiket murah itu di hari ini. Puncak arus balik menggunakan moda transportasi kereta api diprediksi terjadi pada Senin 15 April 2024. Secara total diperkirakan lebih dari 600.000 orang akan kembali ke Jakarta pada periode arus balik tahun ini. Dari Jakarta, Amrina Rida, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Pemirsa, posko mudik yang hadir di sejumlah rest area dengan berbagai fasilitas dan hiburan memberi banyak manfaat bagi para pemudik. Salah satunya posko mudik di rest area kilometer 260 Brebes, Jawa Tengah yang menyediakan jasa pengecekan kendaraan. Halo pemirsa, nah sekarang sudah arus balik. Saya pun akan mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu rest area, tepatnya di kilometer 260 dengan menggunakan mobil Mitsubishi Expander kali ini. Nah, sebelum kita berangkat, tentunya harus melakukan pengecekan terlebih dahulu, seperti pengecekan dari mesin. Kemudian pastikan keseluruhan dari mesin dengan kondisi yang prima, pengecekan juga air radiator. Setelah itu, barulah kita menuju ke ban. Guna mendukung keamanan dan kenyamanan arus mudik dan balik Lebaran 2024, Mitsubishi mendirikan posko mudik di beberapa rest area. Salah satunya di rest area 260B Brebes, Jawa Tengah. Di sini pemudik bisa beristirahat sambil mengecek kondisi kendaraan. Tersedia pula kursi pijat, arena bermain anak-anak, dan makanan serta minuman gratis. Karena istirahat yang cukup serta kondisi kendaraan yang prima menjadi hal penting untuk mencegah kecelakaan lalu lintas.
kita ada kursi pijat, tempat beristirahat juga kalau lelah berkendara, terus ada area bermain anak juga, ada free minuman dan makanan, sama tempat sholat sih Mas. Oke, kemudian untuk servis sendiri ini seperti apa nih? Servisnya kita ada beberapa servis kecil sih Mas, dan ada paket juga. Jadi ada 3 paket, nanti untuk setiap pembeliannya akan mendapatkan hadiah. Seperti itu. Untuk pengecekan kendaraan sendiri Mas, ini dikenakan tarif berapa? Untuk free, masih free untuk general check up-nya. Adapun rest area 260B merupakan lokasi bekas pabrik gula tua bergaya arsitektur kolonial Belanda. Di rest area ini terdapat sejumlah spot foto unik termasuk mesin kuno yang dahulu digunakan sebagai alat produksi gula. Selain itu ada pula wahana perosotan donat yang menjadi daya tarik pemudik. Ya, usai menerjang kemacetan, para pemudik bisa sekaligus melepas penat. Dengan harga tiket hanya Rp30.000, anak-anak bisa bermain dengan gembira bersama keluarga. Wah, ini rest area emang terluas ya, terlengkap dan ada banyak mainannya gitu. Jadi lebih senang anak-anak saya di sini. Oh, jadi sekalian istirahat, sekalian juga berwisata ya? Betul sekali. Nah, tadi ini gimana Pak? Anak-anak antusias banget nggak setelah ada permainan game? Oh, antusias banget nih pada permainan ini nih. Jangan lupa membeli oleh-oleh untuk tetangga dan teman-teman di kantor. Ada berbagai makanan dan minuman hasil produksi UMKM lokal yang lezat sebagai buah tangan. Dan juga sebelum kita melanjutkan perjalanan, sudah mengecek terlebih dahulu kendaraan kita di posko Mitsubishi dan kendaraan kita dinyatakan aman sehingga bisa melanjutkan kembali perjalanan ke Jakarta. Dari Brebes, Jawa Tengah, Nata Arman, Seto iNews melaporkan. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular Acara ini dipersembahkan oleh pemirsa. iNews Sore akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Sebuah mobil penimbun bahan bakar minyak terbakar usai mengisi BBM di SPBU Jalan Raja Wali, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petugas pemadam kebakaran bersama anggota TNI Polri berjibaku memadamkan api. Warga pun panik karena api cepat membesar dan nyaris membakar bangunan ruko. Setelah setengah jam, api berhasil padam, namun pengemudi mobil tidak ada di lokasi usai menyelamatkan diri dengan melompat dari mobil. Kaila seharusnya dimiliki untuk kepentingan keluarga, tapi ternyata di dalamnya ada beberapa dirigen BBM. Saya tidak tahu, yang jelas itu melebihi over kapasitas yang harus dia miliki. Nah, itu yang kesulitan kita memadamkan karena yang di dalamnya itu apakah pertalet, apakah pertama, kita nggak tahu. Pertama ini ada yang 90, 92 dan seterusnya. Oleh karena itu tim agak kesulitan dan perlu pendinginan yang lebih menggunakan banyak. Petugas menemukan sejumlah jerigen yang hangus terbakar di dalam mobil. Kini, sopir mobil masih diburu polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat jembatan rusak, warga yang hendak bersilaturahmi di hari Lebaran terpaksa harus melintasi Sungai Ciliman. Warga merasa khawatir jika sewaktu-waktu banjir bandang dapat terjadi dan menyeret mereka. Beginilah aktivitas warga desa Lui Ipuh, Kecamatan Banjarsari, Lebak, Banten.
yang terpaksa melintasi Sungai Ciliman dengan arus yang deras akibat jembatan yang rusak. Warga melintasi sungai ini karena ingin bersilaturahmi dan berziarah, namun karena tali jembatan putus akibat kemarin tak mampu menahan beban dan menjatuhkan 15 orang, jembatan ini masih belum bisa digunakan hingga sekarang. Jembatan ini penting untuk menghubungkan antar desa, namun tidak ada jalan lain selain jalan tersebut yang bisa melintas lebih cepat. Jika menggunakan jalur alternatif, maka warga harus memutar arah puluhan kilometer atau menempuh perjalanan hingga 2 jam lamanya. Waktu ngeri Pak, walaupun airnya kecil tapi kan deras. Kalau bagi saya sih orang tua ya biasa, cuman kan ini anak-anak kasihan gitu, ngeri saya juga sebetulnya. Pak, ini jalan emang nggak ada jalan alternatif lain gitu Pak? Ada, kalau mau muter nggak lewat jembatan sekitar 2 jam lah, lewat situ, lewat Cidima, lewat Cisampang, bisa tuh tertembusnya ke sana. Iya, bukan nggak takut karena ini lintasnya cuma ke sini, bisanya mau kemana lagi Pak? Jalan alternatif yang lain tidak ada Pak? Tidak ada Pak, cuman ada juga jauh lebih dekat semuanya. Kalau dari Sindang, dari kampung yang dekat-dekat ke sini yang paling dekat. Warga berharap pemerintah segera mengambil tindakan agar jembatan dapat kembali dipergunakan oleh warga setempat. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, iNews sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan Nadia Valeri. Selamat sore Valeri, ada informasi apa lagi yang nanti akan disampaikan usai jeda? Ya, selamat sore Syafa dan juga pemirsa, informasi mengenai sejumlah mobil wisatawan yang tak kuat menanjak jalur kawasan wisata Dieng, Jawa Tengah dan macet akan kami hadirkan usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tetaplah di iNews sore. Sore bersama saya Nadia Valeri. Pemirsa, banyaknya masyarakat yang ingin mengisi liburan dengan keluarga di masa libur lebaran membuat volume kendaraan menuju tempat wisata Puncak Bogor mengalami peningkatan. Antrian panjang kendaraan terjadi dari exit tol Ciawi menuju Simpang Gadok dan Megamendung terjadi hari ini. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa arus lalu lintas satu arah. Proses one way pada hari ini diberlakukan lebih awal, yakni pukul 6:30. Diprediksi hari ini dan esok arus lalu lintas dipastikan akan mengalami peningkatan. Mengingat hari Senin, sebagian masyarakat sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Dan pemirsa, untuk memantau suasana terkini di jalur wisata Puncak Bogor, kami telah terhubung dengan rekan Wildan Hidayat di lokasi. Selamat sore, Wildan. Bagaimana situasi terkini di Puncak? Apakah masih ramai dengan wisatawan? Ya, selamat sore Nadia. Saat ini kondisi arus lalu lintas di Simpang Gadok, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada pukul 18 lewat ini, arus lalu lintas di Simpang Gadok masih dilakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari arah Cianjur menuju Jakarta. Namun demikian tadi dilakukan sejak pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dilakukan rekayasa lalu lintas hingga sampai saat ini masih dilakukan satu arah menuju Jakarta. Hal ini dilakukan demi terjadinya agar tidak terjadinya lonjakan arus lalu lintas dari arah yang berlawanan, yaitu dari arah Bogor menuju Cianjur atau dari Jakarta menuju Cianjur. Dan sejak tadi pagi juga dilakukan rekayasa arus lalu lintas dengan sebaliknya, yaitu dari arah Jakarta menuju Cianjur. Dan saat ini diberlakukan masih satu arah di Jakarta dari arah Cianjur menuju Jakarta. Nadia. Baik, terima kasih Wildan Hidayat melaporkan langsung dari kawasan wisata Puncak. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sejumlah titik jalur alternatif menuju kawasan wisata Lembang di Kabupaten Bandung Barat mengalami kemacetan sejak Sabtu pagi. Antrian kendaraan pun mengular hingga 2 km.
Jalan Kolonel Masturi Cisarua ini merupakan salah satu jalur alternatif menuju kawasan wisata Lembang. Namun membludaknya volume kendaraan membuat antrian kendaraan mengular sejak Sabtu pagi. Meski rekayasa lalu lintas satu arah sudah diberlakukan, namun kemacetan tak terhindarkan, bahkan mengular hingga 2 km. Tak hanya Jalan Kolonel Masturi Cisarua, pemirsa, sejumlah jalur alternatif menuju kawasan wisata Lembang seperti Jalan Dago Cijeruk, Puncelut, Sersan Bajuri, juga Cihideng mengalami kemacetan. Sementara itu, kepadatan kendaraan terjadi di kawasan wisata Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Selain volume kendaraan yang meningkat, kemacetan juga terjadi karena beberapa kendaraan mogok akibat tak kuat menaiki jalan tanjakan. Petugas dan warga pun berupaya mendorong mobil dan motor yang mogok agar kemacetan terurai. Para wisatawan diimbau untuk mengecek kendaraan sebelum menuju kawasan wisata Dieng serta berhati-hati dengan kabut tebal. Lonjakan wisatawan di kawasan Dieng diprediksi akan terus terjadi hingga libur Lebaran berakhir. Ya pemirsa, ribuan pengunjung memadati objek wisata Malioboro, Kota Yogyakarta. Mengantisipasi kepadatan, petugas berlakukan sistem buka tutup di kawasan Malioboro. Seperti inilah kondisi kepadatan arus kendaraan dari arah kawasan Abu Bakar Ali dan Jalan Mataram menuju jalur masuk objek wisata Malioboro, Yogyakarta. Untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas, petugas kepolisian memberlakukan rekayasa sistem buka tutup dan memutar, di mana kendaraan yang datang dari arah Tugu diarahkan memutar lewat Stadion Kridosono dan kembali menuju Jalan Abu Bakar Ali, sebelum akhirnya dapat memasuki Jalan Malioboro. Namun jika kepadatan belum terurai, kendaraan yang datang dari arah Jalan Abu Bakar Ali akan dialihkan langsung menuju Jalan Pasar Kembang. Kita saksikan beberapa titik sudah mulai peningkatan, bahkan sudah beberapa hari ini. Jadi saat ini kita prediksikan sesuai analisa dari Posko, untuk hari ini masih tinggi Pak, masih tinggi termasuk puncak untuk hari ini. Jadi untuk rekayasa masih kita berlakukan. Jadi bagaimana Malioboro itu mengalir, tidak ada penutupan. Sementara itu diprediksi puncak kepadatan arus dan wisatawan di Malioboro tetap akan terjadi pada hari Minggu besok. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah wisatawan yang hendak berwisata di kawasan Pandeglang, Banten mengalami kemacetan. Para wisatawan memilih untuk beristirahat sejenak karena kelelahan akibat terjebak kemacetan yang cukup lama. Arus lalu lintas menuju objek wisata di Kabupaten Pandeglang, Banten alami kemacetan. Akibat kemacetan tersebut, tidak sedikit wisatawan yang mengalami kelelahan dan memilih untuk beristirahat di warung maupun di bawah pepohonan di ruas Jalan Raya Pandeglang, Labuan. Ya, berapa jam tadi Darum? 3 jaman lah. 3 jaman? Iya. Ini belum nyampe ya? Belum. Masih jauh ya? Masih jauh kalau kasih, Kang. Oh, ini lagi istirahat atau apa nih? Lagi istirahat. Lagi istirahat? Iya. Kenapa nih? Capek, Kang, panas jalan. Panas jalan ya? Iya, macet. Berarti hampir 6 jaman ya? 6 jaman ini. Nggak nyampe-nyampe ya? Iya. Oh, tadi kejebak macet di mana aja? Mulai dari Palima, terus di Terminal Sindangheula, Kadubanen, udah mulai macet sampai sini. Sampai Cipatung sini ya? Iya, Cipatung. Oh, ini nggak ada niatan buat puter balik atau berarti? Tanggung udah tengah-tengah ini. Diketahui dari pantauan Satlantas Polres Pandeglang, volume kendaraan menuju objek wisata di Kabupaten Pandeglang meningkat hingga 300%. Hal tersebut diakibatkan adanya pengalian arus lalu lintas dari Rangkas Bitung Lebak dan Anyer Serang, Banten. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, hari keempat Lebaran, Ancol masih menjadi tempat wisata favorit masyarakat dalam menghabiskan libur Lebaran. Taman Impian Jaya Ancol kembali menjadi destinasi favorit bagi warga untuk menikmati liburan Lebaran. Hari ini tercatat sekitar 82.000 orang milih liburan di Ancol menjelang berakhirnya cuti bersama Lebaran tahun ini. Ancol dipilih menjadi destinasi salah satu faktornya karena harga tiketnya yang terjangkau.
Terlebih, akses transportasi yang mudah dijangkau menjadi alasan pengunjung menjadikan Ancol sebagai opsi liburan. Berbagai kalangan mulai dari keluarga dan remaja tampak antusias bersantai ria di pantai Lagun Ancol. Taman Impian Jaya Ancol memprediksi wisatawan yang akan datang hari ini mencapai 67.000 orang. Nah, pemirsa, ratusan pemudik memanfaatkan kapal perang KRI Banda Aceh 593 secara gratis untuk perjalanan balik dari Surabaya menuju Semarang dan Jakarta. Lantamal 5 juga memberikan pelayanan fasilitas berupa makan sehari 3 kali dan kamar tidur. Ratusan pemudik yang hendak balik dari Surabaya dengan tujuan Semarang dan Jakarta memanfaatkan layanan gratis dengan menumpang kapal perang KRI Banda Aceh 593. Dan Lantamal 5 Brigjen TNI Marinir Joni Sulistiawan secara langsung memberangkatkan KRI Banda Aceh 593 bertempat di Dermaga Madura, Koarmada 2, tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Para pemudik tujuan Jakarta mengaku senang dengan adanya mudik gratis dari Angkatan Laut ini. Mereka bisa beristirahat selama perjalanan dan diberi layanan makan 3 kali sehari, snack, dan hiburan. Para pemudik juga merasa nyaman karena bisa berinteraksi dengan penumpang lain di dalam kapal. Kita bisa tambah saudara, kerabat yang tadinya nggak kenal sama sekali di atas kapal selama perjalanan dari Jakarta kemarin ke Surabaya. Kita bisa ngobrol enak, nyaman, nyambung. Mudik atau arus balik gratis yang diprakarsai TNI AL ini untuk meminimalisasi angka kecelakaan dan mengurangi kemacetan di perjalanan darat selama arus mudik ataupun arus balik. Dalam rangka program mudik gratis menggunakan kapal perang. Jadi bertujuan yaitu untuk membantu para pemudik dan membantu mengurangi kemacetan di jalan. Dari Surabaya, KRI Banda Aceh 593 membawa pemudik berjumlah 352 orang beserta 72 unit motor. KRI Banda Aceh nanti akan transit di Semarang dan menaikkan sekitar 466 orang dan 105 unit motor dengan tujuan akhir Jakarta. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan antara kendaraan pemudik dengan kereta api terjadi di perlintasan rel di Kabupaten Serang, Banten. Akibat kecelakaan ini sebanyak 6 orang penumpang mengalami luka-luka. Beginilah kondisi mobil yang ditumpangi pemudik usai mengalami kecelakaan ditabrak kereta api di perlintasan rel sebidang di Kampung Bedeng, Desa Bojong Pandan, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Banten. Akibatnya mobil dengan 7 orang penumpang terseret sejauh 15 meter dari lokasi kejadian. 6 orang mengalami luka dan segera dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan berawal saat kereta barang yang mengangkut batu bara melintas dari arah kota Cilegon menuju Jakarta. Tiba-tiba, minibus kendaraan dengan nomor polisi B2495TYN ikut melintas di jalur kereta api yang pada saat kereta lewat diduga palang pintu perlintasan tidak berfungsi. Tabrakan pun tak terhindarkan. Sirennya juga nggak ada. Saya mobil pertama, di belakang nggak ada mobil, yang dari sana juga nggak ada mobil. Kereta arah dari mana tadi? Kereta dari sana. Penumpang selamat semua, Pak? Alhamdulillah, cuma luka-lukanya sedikit. Luka-luka aja ya? Jadi nggak sempat kedengaran apa gimana? Berarti palang pintunya rusak apa? Palang pintu nggak tutup, saya nggak dengar sirennya. Menurut keterangan supir, si palang pintu itu tidak berfungsi, jadi dia melewat karena palang pintu tidak menutup, dia melintas langsung. Polisi yang tiba di lokasi langsung menyelidiki penyebab tertabraknya minibus yang ditumpangi 7 orang pemudik menuju ke Lampung. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong mulai ramai dilintasi para pemudik. Selengkapnya usai jeda, iNews sore segera kembali. Kembali di iNews.
iNews Sore pemirsa, sebuah mobil elf mengangkut belasan orang terbakar di ruas tol Pandaan Malang di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Beruntung seluruh penumpang selamat setelah berhasil keluar dari mobil. Metu kabeh iki. Gak kuat iki, metu kabeh penumpange. Metu kabeh kebakaran. Panas. Beginilah api yang berkobar menghanguskan mobil elf berpenumpang 17 orang di ruas tol Pandaan Malang, tepatnya di KM 63800A Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 17 orang, 5 diantaranya anak-anak asal Bojonegoro, berhasil selamat dari kobaran api karena segera turun dari kendaraan. Kebakaran bermula saat mobil elf yang disopiri Khairul Rojikun asal Bojonegoro melaju dari arah Pandaan ke Malang. Saat hendak bersilaturahmi lebaran, tiba-tiba mesin mobil mengeluarkan bau gosong. Lalu api keluar dan membakar mobil tersebut. Diduga kebakaran karena overheat dari mobil. Faktornya bahwa kendaraan Suzuki Elf yang mengarah ke arah Malang mengalami overheat, kemudian menepi di kiri bahu jalan, kemudian tiba-tiba terbakar. Untuk saat ini seluruh penumpang berjumlah 11 orang selamat dan tidak ada korban jiwa. Dugaan sementara apa dan yang karena? Overheat. Saat ini seluruh penumpang dievakuasi menuju eksit tol Purwodadi Pasuruan menunggu dijemput keluarga dari Bojonegoro, sementara sisa kendaraan terbakar dievakuasi agar tidak menimbulkan kemacetan panjang. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 hari pasca Lebaran, stasiun Pasar Senen masih ramai oleh calon penumpang yang baru akan mudik ataupun penumpang yang balik ke Jakarta. Puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada 15 April mendatang. Memasuki 3 hari pasca Hari Raya Idul Fitri, stasiun Pasar Senen masih ramai pemudik. Setidaknya lebih dari 23.000 penumpang akan berangkat dari stasiun Pasar Senen menuju ke sejumlah kota, seperti Tegal dan Surabaya. Pemudik mengaku baru akan berangkat mudik hari ini karena kehabisan tiket untuk keberangkatan sebelum Lebaran. Iya, baru mau mudik. Boleh ceritain Bu, kenapa kok baru mudik sekarang nih? Soalnya itu dapat tiketnya sekarang, jadi baru mudik. Selain itu, keramaian penumpang yang kembali ke Jakarta pasca mudik juga mulai terlihat di stasiun Pasar Senen sejak Sabtu pagi. Lebih dari 46.000 penumpang sudah kembali ke Jakarta via kereta api, baik melalui stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir, maupun stasiun lainnya di Jakarta. Penumpang mengaku kembali ke Jakarta hari ini karena akan memulai bekerja. Soalnya ada kerjaan itu berangkatnya hari Selasa. Dan kebetulan dapat tiket murah itu di hari ini. Puncak arus balik menggunakan moda transportasi kereta api diprediksi terjadi pada Senin 15 April 2024. Secara total diperkirakan lebih dari 600.000 orang akan kembali ke Jakarta pada periode arus balik tahun ini. Dari Jakarta, Amrina Rida, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ribuan pemudik memadati stasiun Bandung hari ini. 18.861 penumpang telah memenuhi stasiun Bandung. Memasuki puncak arus balik libur Lebaran, stasiun Bandung terus dipadati para pemudik yang kembali maupun berangkat. Dalam satu hari, ada 18.861 penumpang yang hadir di stasiun Bandung. Para pemudik mayoritas berasal dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebaliknya, pemudik yang ingin kembali ke arah stasiun Gambir, Jawa Tengah dan Jawa Timur diperkirakan mencapai 15.000 orang. Humas Daob 2 Bandung Ayep Hanapi mengatakan di mudik Lebaran tahun ini jadwal keberangkatan dan kedatangan stasiun Bandung mengalami peningkatan tidak seperti tahun sebelumnya. Jadi untuk arus balik pemudik menuju stasiun Bandung hari ini update data ada di sekitar 7.447 pemudik yang datang menuju stasiun Bandung. Sedangkan total keseluruhan yang datang menuju wilayah 22 Bandung ada di 18.861 yang turun di 11 stasiun yang melayani penumpang. Bandung, Kiara Condong, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cipendei, Cibatu, Garut, Leles, Cimahi, dan Purwakarta.
Meski diprediksi puncak arus balik terjadi pada tanggal 12 April kemarin, namun masih banyak juga masyarakat yang melakukan mudik setelah libur Lebaran. Diperkirakan puncak arus balik di stasiun Bandung akan terjadi besok. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong mulai ramai dilintasi oleh para pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Sejumlah kendaraan dari arah Jawa Tengah terpantau telah melakukan arus balik menuju kawasan Bandung dan Jakarta. Selain itu, kendaraan warga lokal yang bepergian ke tempat wisata juga masih mendominasi kawasan Lingkar Gentong. Puncak arus balik Lebaran di jalur selatan diperkirakan terjadi pada hari ini hingga Senin 15 April mendatang. Polisi akan menerapkan rekayasa arus lalu lintas jika terjadi kepadatan, khususnya di kawasan rawan macet seperti di Simpang 3 Sumantri, Tanjakan Gentong, Simpang Malangbong, Pasar Lewo, dan Pasar Limbangan. Sementara itu, H+3 Idul Fitri 2024 pemirsa, arus balik di ruas tol Cipali terpantau masih ramai lancar. Untuk mengantisipasi kemacetan, skema rekayasa lalu lintas satu arah dari timur menuju Jakarta akan diterapkan mulai hari ini. Mayoritas kendaraan yang melintas di ruas tol Cipali dari arah timur merupakan kendaraan dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemudik melakukan perjalanan balik lebih awal untuk menghindari kemacetan. Skema rekayasa lalu lintas one way diterapkan mulai hari ini pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dihimbau masyarakat yang melakukan perjalanan untuk memperhatikan skema lalu lintas, mematuhi aturan lalu lintas, memastikan kendaraan layak untuk dibawa bepergian, dan tidak berkendara dalam keadaan lelah dan mengantuk. Ya pemirsa, kepadatan arus balik Lebaran 2024 mulai terjadi di sejumlah wilayah. Kita akan memantau langsung suasana arus balik di sejumlah titik, di antaranya di Tol Kali Kangkung, Tol Cipali, kawasan Lingkar Gentong, dan di Pelabuhan Bakauheni. Baik pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung pada hari Sabtu 13 April 2024 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi tercatat sudah ada 3.623 kendaraan di pintu masuk gerbang tol Kali Kangkung arah Semarang menuju kembali ke Jakarta. Sementara untuk gerbang tol exit Kali Kangkung ataupun dari arah Jakarta ke Semarang pada pukul 2 hingga 3 sore tadi sudah diberlakukan skema rekayasa lalu lintas berupa one way ataupun satu arah. Sehingga jumlah kedatangan di pintu masuk dari arah Semarang menuju ke Jakarta total ada 30.170 kendaraan pada hari ini. Dari jam 6 pagi hingga pukul 1 siang, pemirsa, sebelum diberlakukan one way, kendaraan yang masuk dari Semarang ke Jakarta berjumlah 30.170. Skema rekayasa lalu lintas berupa one way diberlakukan dari pukul 3 sore tadi, dimulai dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung hingga kilometer 72 tol Jakarta Cikampek. Beralih ke lalu lintas di gerbang tol Cipali, pemirsa, untuk arus lalu lintas hingga saat ini terpantau ramai lancar meskipun ada peningkatan jumlah volume kendaraan ke Jawa. Dan untuk hari ini telah diberlakukan skema rekayasa lalu lintas berupa one way ataupun satu arah serta kontraflow sejak pukul 3 sore tadi. Adapun prediksi puncak arus balik di ruas tol Cipali diprediksi akan terjadi pada Minggu 14 April esok. Dan para pengemudi ataupun pemudik yang akan kembali ke Jakarta dan sekitarnya melalui ruas tol Cipali dihimbau untuk bisa beristirahat di sejumlah rest area yang tersedia jika dalam kondisi lelah dan mengantuk.
Selanjutnya kita beralih ke wilayah Lingkar Gentong. Pemirsa, arus lalu lintas di jalur selatan atau tepatnya di Lingkar Gentong hingga saat ini terpantau ramai lancar. Sore tadi sempat terjadi ketersendatan atau kemacetan yang cukup panjang, yakni dari arah Malangbong hingga ke Lingkar Gentong. Kendaraan yang melintas didominasi pemudik yang hendak pulang kembali ke arah Bandung. Dan tadi pun rekayasa lalu lintas sempat diberlakukan, yakni berupa one way ataupun satu arah sepenggal, di mana titik penutupan ada di kawasan Malangbong. Kurang lebih untuk one way tadi diberlakukan selama 30 menit, namun saat ini sudah tidak diberlakukan kembali. Untuk puncak arus balik di kawasan Lingkar Gentong diprediksi akan terjadi pada Minggu, esok hari 14 April dan juga Senin 15 April mendatang. Perlu diperhatikan di jalur selatan ini pemirsa, ada beberapa titik kemacetan yang perlu diwaspadai oleh pemudik yang akan melintas di kawasan ini. Di antaranya di titik Lingkar Gentong, Simpang Malangbong, Lewo, Limbangan, dan juga jalur Nagrek. Sementara itu jika terjadi potensi kemacetan, rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional melihat kondisi kepadatan di jalan. Pemudik pun dihimbau untuk berhati-hati karena kondisi ruas jalan yang cukup curam di kawasan ini. Sementara itu inilah situasi terkini di Pelabuhan Bakauheni, Lampung pemirsa menjelang puncak arus balik Lebaran. Terlihat ini merupakan antrian kendaraan yang cukup panjang yang akan menyeberang kembali ke Pelabuhan Merak, di mana hingga saat ini Sabtu 13 April nampak peningkatan volume kendaraan, yakni dari kendaraan roda 4 yang melintas untuk kembali menyeberang ke Pelabuhan Merak. Untuk kepadatan kendaraan ini sudah terjadi sejak pagi hari tadi pemirsa, di mana kendaraan didominasi roda 2 dan juga roda 4 serta bus penumpang yang akan melakukan penyeberangan kembali menuju ke Pulau Jawa. Prediksi dari PT ASDP Pelabuhan Bakauheni diperkirakan lonjakan ataupun puncak arus balik akan terjadi di hari Minggu esok dan juga Senin 15 April mendatang bertepatan dengan berakhirnya masa cuti bersama pada libur Lebaran tahun ini. Selama periode arus balik tahun ini, PT ASDP telah menerapkan kebijakan khusus bagi para pengguna jasa, yakni yang telah memiliki tiket sejak jauh hari untuk jalur penyeberangan Merak Bakauheni dan Ketapang Gilimanuk, yakni menghapus pemberlakuan tiket kadaluarsa yang berlaku 24 jam sejak waktu masuk pelabuhan. Ini sebagai langkah antisipasi ketidaknyamanan pemudik seperti pada arus mudik tahun lalu. Dihimbau untuk para pemudik yang akan melakukan penyeberangan melalui Pelabuhan Bakauheni agar melakukan pemesanan tiket dari jauh hari agar tidak kehabisan dan juga mencegah penumpukan kendaraan pada puncak arus balik Lebaran nanti. Ya pemirsa, arus balik Lebaran telah tiba. Pemberlakuan one way resmi diterapkan di gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 hingga ke kilometer 72. Pemberlakuan one way diresmikan oleh Kakor Lantas beserta Menko PMK, Menteri Perhubungan, hingga Menteri PUPR pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemberlakuan one way dilakukan karena memantau pergerakan dari Solo, Boyolali, Salatiga, dan Banyumanik sudah masif. Hal ini yang menjadi pertimbangan one way diterapkan setelah sebelumnya sempat ditunda. Kakor Lantas Irjen Aan Suhanan juga menghimbau dalam masa arus balik ini pemudik yang akan kembali ke perantauan harus tetap berhati-hati dan tetap mengecek kondisi kendaraan dan kesehatan serta menaati peraturan lalu lintas yang diterapkan. Ini akan kita berlakukan one way, satu jalur dari arah timur, dari Kalikangkung menuju ke Jakarta. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Untuk saya diberi catatan saja, beda dengan tahun lalu. Jadi untuk one way sekarang ini di masing-masing ruas jalan tol, pintu masuk tetap jalan. Yang penting ke arah barat.
Jadi tidak harus menunggu sampai kick off dari sini kemudian baru dibuka. Sekarang ini semua jalan tol yang pintu masuk ke arah Jakarta semua tetap dibuka seperti biasanya, nanti tinggal menyesuaikan saja. Kemudian yang kedua, saya mohon para pemudik betul-betul mematuhi apa yang sudah ditetapkan, ya, dicek dulu e-tolnya, kemudian yang kedua juga BBM, kemudian yang ketiga manfaatkan rest area kalau di sepanjang perlu dan jangan berlama-lama. Dan sekali lagi jangan sampai parkir di bahu jalan. Jangan sampai parkir di bahu jalan. Kalau di rest area sudah penuh, sebaiknya keluar dari pintu tol yang terdekat untuk putar-putar sebentar, bisa cari toilet di dekat sekitar tol, di luar jalur arteri, dan nanti masuk lagi, dan itu hitungannya tetap kalau itu dapat potongan ya tetap potongan, kalau tidak ya bayar biasa. Bisa kita laksanakan hari ini karena setelah kita pantau dari Solo, Boyolali, Salatiga, dan Banyumanik memang pergerakan sudah masif, jadi memang perlu dilaksanakan. Dan sebelum ini dilakukan saya sangat-sangat mengapresiasi para stakeholder, Pak Menko, Pak Menteri PUPR, TNI Polri, Jasa Marga, Jasa Raja, dan semua yang terlibat, dan juga rekan-rekan media. Baru saja saya menerima WA dari Pak Menpan RB bahwa WFH 2 hari disetujui. Nah, oleh karenanya pemudik ya bisa balik dengan tenang, masih ada waktu, tapi lihat waktu-waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan balik dengan baik. Hal lain yang perlu kami stressing adalah apabila letih itu harus dilakukan istirahat. Nah, alasan daripada melakukan WFH 2 hari karena memang dalam perhitungan yang dilakukan oleh Kakor Lantas dan Jasa Marga, visi rasionya lebih dari 1 atau ada yang 0,96. Jadi padahal visi rasio itu harus 0,7. Jadi kita tidak mau ada risiko untuk terjadinya suatu kemacetan, tapi di sisi lain kalaupun lancar, jaga kecepatan dalam kecepatan yang aman. Yang kemarin longsor di kilometer 64, hari Kamis kemarin sudah bisa dilalui 1 lajur, jadi ini khususnya juga untuk arus mudik, nanti diatur oleh Pak Kapolres Bogor untuk memanfaatkan 1 lajur itu. Nanti kalau ini sudah selesai acara mudik balik ini, akan kita tindak lanjuti dengan penanganan permanen yang membutuhkan waktu cukup lama. Jadi sejak hari Kamis kemarin, Bocimi yang longsor sudah bisa dari kilometer 414 di sini sampai dengan kilometer 70 ya. 72 maaf. Dari 72 nanti ada kontraflow ya sampai dengan 47. Itu kemudian paralel dengan pemberlakuan one way dan kontraflow, kita akan memberlakukan pembatasan ganjil genap. Kemudian perlu kami ingatkan terus ya untuk masyarakat yang akan kembali ke Jabodetabek maupun ke daerah ke barat, ini tetap jaga kesehatan. Jangan berkendaraan apabila konsentrasi stamina sudah mulai berkurang. Silahkan gunakan rest area, jadi kanan kiri bisa digunakan. Ya, artinya yang sedang melaksanakan one way juga bisa masuk ke rest area dari exit rest area, begitu juga yang existing. Jadi silakan istirahat, tidak berhenti di bahu jalan karena ini akan mempengaruhi perlambatan kendaraan yang ada di belakang.
Apabila rest area penuh, silahkan exit ya. Tol terdekat di arteri banyak rest area yang sudah disiapkan, banyak rumah makan, banyak tempat wisata, itu bisa berekreasi di sana. Dan terakhir, jaga toleransi, ya, saling memahami dan saling menghormati. Karena biasanya orang habis mudik ini sudah lelah, ya, aktivitas di kampung. Duitnya udah kurang, ya jangan sampai ini temperamental di jalan. Silahkan bertoleransi dengan para